Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitrauli Akbar. Dan saya Lutfi Patra Manizudin. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu sebuah serangan cyber yang bernama insider threat. Yaitu apa itu serangan cyber insider? Serangan cyber insider adalah ancaman keamanan cyber yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Pelakunya bisa siapa saja yang memiliki akses ke sistem organisasi, mulai dari karyawan, kontraktor, hingga pihak internal lainnya. Dan serangan ini seringkali lebih sulit dideteksi karena pelaku memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem dan prosedur organisasi. Dan selanjutnya di sini ada pola serangan insider threat. Apa sih? Di sini ada empat tahap serang apa sih? Empat tahap serangan cyber insider threat. Yang pertama ada pencurian data, yaitu orang dalam yang memiliki akses ke data sensitif dapat mencuri informasi pribadi seperti hal intelektual atau rahasia dagang perusahaan. Dan yang kedua ada sabotase, orang dalam yang tidak puas dapat merusak sistem perusahaan atau menghapus data penting untuk menghancurkan reputasi atau mengganggu profesional perusahaan. Dan yang ketiga ada spionase, karyawan yang bekerja sama dengan pesaing atau negara asing dapat memberikan hak akses ke informasi sensitif ke perusahaan lain. Yang keempat, melewati protokol keamanan. Dengan menggunakan hak akses mereka, orang dalam dapat melewati kontrol keamanan yang diterapkan oleh perusahaan untuk melancarkan serangan cyber. Oke, tadi itu adalah pola serangannya, sedangkan ini adalah penyebab ancamannya, yaitu yang pertama ada kepuasan kerja yang rendah. Karyawan yang merasa tidak puas dengan pekerjaan atau merasa tidak diperlakukan tidak adil di dalam perusahaan itu lebih cenderung melakukan aksi balas dendam. Yang kedua ada melakukan kelalaian. Nah, mereka orang dalam tidak bermaksud jahat, tetapi kelalaian mereka seperti berbagi kata sandi atau mengklik tautan berbahaya, phishing dapat menyebabkan serangan. Yang ketiga ada motif finansial, yaitu pelaku insider bisa mencuri untuk menjual informasi rahasia perusahaan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang keempat motifnya itu ada manipulasi oleh pihak eksternal. Itu karyawan yang dimanipulasi oleh pihak ketiga seperti pesaing atau negara asing untuk mendapatkan hak akses ke data sensitif. Dan untuk langkah pencegahannya, yang pertama pendidikan dan pelatihan. Melakukan pelatihan secara berkala tentang keamanan cyber dan mengedukasi karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data dan cara mendeteksi phishing atau ancaman lainnya. Yang kedua ada kontrol akses yang ketat, memberikan hak akses hanya kepada karyawan yang benar-benar memerlukan prinsip paling tidak istimewa dan memastikan adanya sistem pemantauan yang kuat. Yang ketiga, langkah pencegahan yang ketiga, penggunaan sistem pemantauan. Implementasi ini perangkat lunak yang mampu menjaga aktivitas karyawan seperti pencatatan log atau deteksi anomali dalam akses data. Yang keempat ada rotasi pekerjaan dan pembatasan waktu akses. Membatasi waktu akses pada informasi sensitif dan melakukan rotasi pekerjaan agar satu individu tidak memiliki akses eksklusif terlalu lama. Oke, ini adalah langkah penanggulangannya, yaitu segera cabut akses. Cabut akses dari pelaku insider dan lakukan isolasi terhadap perangkat yang dicurigai terlibat atau yang sudah terindikasi terkena serangan cyber. Yang kedua yaitu ada pemulihan sistem, yaitu memulihkan data yang mungkin telah hilang dan memastikan sistem dikembalikan ke kondisi semula. Dan yang ketiga ada audit forensik, yaitu melakukan audit forensik pada sistem dan aktivitas pelaku untuk mengetahui seberapa besar kerusakan dan informasi yang ditemukan. Dan yang keempat, yaitu ada pembenahan dan keamanan kebijakan, yaitu adalah melakukan evaluasi ulang kebijakan keamanan cyber perusahaan untuk mencegah kejadian yang serupa di masa depan. Di sini ada contoh kasusnya. Di sini kita mengambil satu kasus dari Grapri Telkomsel. Oke, karyawan Grapari Telkomsel di Indonesia pernah terjadi kasus seorang karyawan Grapari Telkomsel yang membocorkan data pribadi seorang tokoh publik.
Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa insider threat juga bisa terjadi di perusahaan swasta dan berdampak pada reputasi perusahaan tersebut. Oke, dan ini Nah, ada sebuah contoh video penjelasan dari insider threat. Imagine yourself in a highly secure and well-guarded castle protected by thick walls, gates, and knights. This castle represents your organization's cybersecurity protections, designed to protect valuable assets and sensitive information. However, lurking within the castle walls is a spy, someone who has gained trusted access and seamlessly blends in. This spy is what's referred to in the cybersecurity world as an insider threat. Similar to a spy, an insider threat may steal sensitive data, compromise systems, or cause harm from within your organization's trusted network. An insider threat can leverage their familiarity with your organization's systems, processes, and architecture to carry out malicious activities, often causing more harm than what an external attacker could do. Insider threats are often motivated by financial gain, revenge, ideology, curiosity, career advancement, espionage, and more. Understanding these motivators can help you identify when a trusted insider may have malicious intent. So, what can you do to protect your organization from insider threats? Firstly, trust your instincts and report any activities or behaviors that appear suspicious, unusual, or just don't feel right. This could be as simple as noticing someone is all of a sudden working abnormal hours. Maybe they're overly curious about what sensitive project you're working on, or perhaps they have a progressively negative attitude or are showing resentment towards the organization. Secondly, be part of the solution. Assess your work environment for potential risks. If you identify any weaknesses in processes or technology, communicate them with your IT or security team and contribute to finding solutions. Classify or categorize your documents based on their sensitivity and follow a practice of least privilege, so only those with a business need can access them. Finally, foster a culture of security and encourage ethical behavior within your workplace. Remind your colleagues to prioritize security and emphasize the importance of reporting any concerns or potential threats. By following these steps, you can effectively identify, mitigate, and reduce the risk of insider threats in your organization. Thank you for watching, and remember to stay safe out there in the digital realm.